banyak dibela oleh Pak Mahfud dalam kepentingan kita. Terus belakangan ini tapi kelihatannya partai-partai itu gak serius gitu ya, orang sungguh-sungguh. Mengambil Pak Mahfud ini ibaratnya saya ngambil anak macan. Capres ini memang meminati sebenarnya, cuman parpolnya yang nggak meminati. Yang perlu ditunggu Pak Mahfud ini cuman takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kedua kalinya ini saya nyambung dengan teman saya yang lucu itu, namanya Wahyu Kokang itu. Ini nyambung. Langsung saja saya langsung tidak mau berlama-lama, ini langsung saja tak hubungkan ke Mas Wahyu. Ini sedang apa ini kira-kira? Tak nyambung dulu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi kita. Iya, kita sekarang ini omongan kita tuh kita beri rubrik celekat-celekit. Ya, setuju ya? Namanya celekat-celekit. Kayaknya pas ini kelihatannya. Hari ini celekat-celekitnya apa ini? Celekat-celekitnya hari ini? Saya kok melihat sesuatu yang sedang ini nama Pak Mahfud MD. Kenapa Pak Mahfud ada Pak Mahfud ini? Tokoh kita yang satu ini kan sekarang di beberapa kasus muncul untuk menyuarakan, ya, sehingga mulai kasus Sambo, kasus di Kementerian Keuangan, sehingga apa namanya sekarang begitu moncer. Nah, kemonceran itu akhirnya dilirik oleh parpol untuk digadang-gadang ini cocok ini jadi cawapres, entah cawapresnya Prabowo, cawapres Ganjar ataupun cawapresnya Anies. Karena kayak Pak Saiku dari PKS kan sudah secara meminta ke Pak Mahfud, meskipun Pak Mahfudnya nggak bersedia, betul. Kayaknya kita bahas soal itu aja hari ini. Oh itu. Tapi kalau kok Mas, saya lihat belakangan meskipun Pak Mahfud itu tadi seperti pahlawannya rakyat, dan kita itu memang merasa telah banyak dibela oleh Pak Mahfud dalam kepentingan kita. Terus belakangan ini tapi kelihatannya partai-partai itu gak serius gitu ya, orang sungguh-sungguh. Hanya untuk kayaknya hanya sekedar pantas setok itu loh, kayaknya begitu. Itu yang saya itu yang saya tampilkan dalam gambar yang saya bikin beberapa saat lalu. Saya juga menggambarkan fenomena Pak Mahfud MD itu dalam sebuah gambar kartun opini versi saya. Nah, versi tanggapan pemirsa silakan mau menanggapi sebagai apa ya. Ini coba saya tampilkan. Tampilkan dulu. Oke. Sebentar ya. Ya, sip. Tak tunggu ini. Ini dia. Ini Pak Mahfud ya. Ada seseorang yang mewakili sosok publik lah, yang menginginkan atau berharap parpol mau memasukkan nama Mahfud MD ke jadi cawapres. Tapi kita lihat kan parpol-parpol itu seolah-olah nggak minat. Kayak mereka jual sendiri, lirik-lirikan dengan nada yang nggak jelas gitu kan. Nadanya kan paling peletot itu. Ya parpol itu begitu. Dia ingin suaranya naik, dan dia tahu dengan menggandeng Mahfud MD kan pasti elektabilitas akan naik. Akan mengkatrol siapapun capresnya. Tapi kan Pak Mahfud itu kan dengan parpol agak gimana gitu kan hubungannya. Karena sulit jatuh. Karena nggak gampang jatuh. Kira-kira begitu. Salah satunya. Nah, itu gambar versi saya. Versi pemirsa mau menerjemahkan itu sebagai apa silahkan.
Nah, model sekarang berarti ke Pak Mahfud kayak di prank aja ya, di prank. Awal-awal kayaknya diberi harapan, awalnya dimunculkan, begitu sedikit mendapatkan kenaikan elektabilitas karena mau nyungsung Pak Mahfud, ternyata nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Sekarang ini kelihatan udah mati betul loh, nggak disebut-sebut lagi Pak Mahfud kelihatannya itu. Iya, karena parpol juga main hitung-hitungan. Mengambil Pak Mahfud ini ibaratnya saya ngambil anak macan yang nanti di kemudian hari bisa mencaplok itu kan. Jadi mengambil Pak Mahfud sebagai figur yang akan diusung itu risikonya tinggi sekali. Kita tahu kan sepak terjang Pak Mahfud selama ini bagaimana dia tegas, integritasnya ya, kapabilitasnya segala macam kan, tanpa pandang bulu. Nah, parpol kan nggak suka orang seperti itu. Mas Ayu, termasuk Butet itu termasuk orang yang sangat mendorong Pak Mahfud dan mengkampanyekan Pak Mahfud. Mas Wahyu sesama sebagai seniman, kira-kira ekspresi seniman terhadap Pak Mahfud itu bagaimana? Kalau saya melihat secara umum, seniman itu kok gampang kok Mas. Pokoknya entah itu capres, entah itu cawapres, yang penting ya nasionalis ya, kemudian apa adanya, kemudian dia mengayomi semua pihak termasuk seniman, it's okay gitu. Kita nggak menerapkan capres atau cawapres harus begini, harus sama seniman tuh harus nemen anunya, perhatiannya, enggak harus gitu ya, semua diayomi gitu aja, tidak membeda-bedakan, tidak intoleran segala macam, itu sudah gitu aja, sederhana kalau keinginannya. Nah, Mas Wahyu pribadi, kalau saya pribadi, siapapun dia, saya oke saja. Toh selama ini juga nggak bersentuhan langsung dengan kami para wapres yang sudah terbit selama ini kan nggak ada hubungan langsungnya dengan para seniman. Pak Ma'ruf Amin selama ini gimana dengan seniman kan nggak anu juga kan. Jadi siapapun oke saja. Asal kreativitas seniman tidak dibatasi, ya, didukung kalau ada acara-acara, udah gitu aja, sederhana kok. Keinginan seniman itu nggak nek-nek kok. Tapi tadi kok gambarnya kok sampai di diskon 20%, kenapa itu tadi? Itu siapapun capres yang mengusung Pak Mahfud, saya rasa menurut perkiraan saya akan sudah mengantongi 20% suara dari pendukung atau pemilih Pak Mahfud. Oh, itu bukan diskon 20%, bukan ya? Nah, otomatis dia dapat kan 20%-nya itu kalau dia mengusung Pak Mahfud kan. Nah, itu saya gambarkan sebagai diskon. Gitu. Kalau misalnya Ganjar, Prabowo atau Anies di survei sekitar 20-an sekian atau 30 gitu. Kalau kita Pak Mahfud 20% kan menang. Gampang sekali. Nah, diskon itu adalah angka tambahan elektabilitas. Oh begitu. Tadi sampai ke Pak Mahfud, tapi kan Pak Mahfud tadi ditawarkan dijual murah, tapi enggak ya? Enggak. Jadi murahnya di sini itu keinginan publik itu pengen orang yang berintegritas seperti Pak Mahfud itu. Iya. Cangkingan gitu loh, ambilan sebagai cawapres, siapapun capresnya. Nah, publik pasti akan mendukung minimal ya 20% tadi. Menurut saya. Iya, otomatis. Karena kalau kita lihat cawapres, nama-nama yang sudah beredar ya, AHY, Sandiaga Uno, Erik, bahkan Caimin. Berapa disurvei? Iya kan? Iya. Sekali receh angka di survei itu. Dan itu kalau di kontestasi yang nyata nanti pasti juga nggak jauh-jauh dari angka survei kecil. Nggak akan mendongkrak perolehan elektabilitas capresnya. Kayak Anies kalau menggandeng AHY misalnya, itu nggak akan mendongkrak banyak, bahkan mungkin nggak ada pengaruhnya apa-apa. Makanya sampai sekarang kan
terkatung-katung AHY. Nggak jelas, Dong, nggak jelas ya. enggak, gitu. Iya, sama kayak Prabowo ke Caimin. Kenapa gak dipinang-pinang jadi cawapres? Karena hitung-hitungan itu. Caimin apakah menambah secara signifikan perolehan suara Prabowo nanti? Belum juga itu. Ini yang ya Pak Mahfud tuh sekarang sudah banyak rakyat yang merasakan jasa beliau, banyak yang merasakan keperpihakan beliau, sehingga ketika Indonesia ini ke depan ingin baik, Indonesia itu ingin bebas korupsi seperti yang diinginkan rakyat, harusnya Pak Mahfud itu menjadi salah satu yang tampil menjadi pimpinan nasional, mestinya kan gitu, mestinya logikanya. Tapi kan logika kita beda dengan logika politisi. Logikanya kan beda. Betul. Logika politisi kan nggak bisa diduga. Logika rakyat itu gampang banget diduga. Makanya kan sering diprank karena mudah diduga itu. Gitu ya. Sering diprank oleh politisi, iya kan? Dan ketika di prank itu juga rakyat bisa bisa memaafkan, enggak terlalu terus itu api orang Indonesia itu seperti itu. Iya, entah mereka memaafkan atau entah mereka lupa. Mereka orang kita kan mudah lupa karena banyak sekali urusan setiap hari yang menyita perhatian mereka kan. Jadi mudah lupa. So sekarang ada peristiwa besar gitu. Terus besoknya orang-orang itu sibuk ngurusin pendaftaran sekolah, sudah lupa sudah. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi memang sosok seperti Mahfud itu sangat diharapkan oleh siapapun orangnya lah. Contoh nyata sekarang ya memang Pak Mahfud ya, yang beberapa kali kita lihat dia menyuarakan banyak kasus-kasus besar. Kalau nggak disuarakan Pak Mahfud mungkin itu akan berhenti. Kasus Sambo misalnya, kalau Pak Mahfud tidak aktif menyuarakan itu, mungkin nggak diusut atau dihentikan karena kan banyak kejanggalan, dan ketika kejanggalan ini diungkap, bersuara, akhirnya kan menggerakkan elemen-elemen hukum untuk bekerja lebih serius. Kemudian ada lagi kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan, sekian ratus triliun itu, ya kan? 300 lebih itu, ya. Iya, 300 triliun lebih itu kan luar biasa itu, Mas. Itu kalau dibelikan dawet itu 3 atau 5 kali Danau Toba yang bersih dawet itu. Banyak sekali itu 300 triliun itu. Iya. Iya. Ya, kemudian ada kasus ini yang kemarin Al Zaitun. Sehingga apa yang disuarakan Pak Mahfud itu benar-benar mewakili suara publik. Suara publik itu kan ingin ketika ada sesuatu, ayo dang diberesi. Diselesaikan, solusinya apa? Tidak dibiarkan terus sehingga nanti tiba-tiba lenyap begitu saja. Nah, dalam hal ini Pak Mahfud punya nilai plus di situ. Kemudian salah satu penyakit kronis bangsa ini kan korupsi dan penegakan hukum yang tetap saja sampai sekarang nggak sip lah. Nah, kalau penegakan hukumnya bagus, ada kepastian hukum, pokoknya semua tegas dan sesuai aturan hukum, kan Pak Mahfud pernah bilang kalau ada kepastian hukum dan hukum dibenahi, 50% masalah bangsa ini selesai. Betul. Nah, yang lain kan masalah-masalah yang lain itu akan lebih mudah ketika yang 50% itu sudah diselesaikan. Nah, Pak Mahfud dinilai sebagai sosok ahli hukum tata negara yang mumpuni, sehingga rakyat berharap banyak agar Pak Mahfud dicawapreskan, entah oleh siapa. PDIP kan juga sudah berminat dari 10 nama cawapres yang dijaring PDIP kan, yang dibacakan Puan beberapa waktu lalu ada nama Pak Mahfud. Kemudian di Gerindra juga Prabowo juga melirik-lirik Pak Mahfud. Karena kalau menurut saya dibanding Caimin lebih klop dengan Pak Mahfud. Karena kita ingat 2014 dulu kan Pak Mahfud ketua tim pemenangan Prabowo. Mereka sangat klik. Kemudian di koalisi perubahan juga PKS secara terang-terangan meminta Pak Mahfud untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Berarti memang 3 kandidat capres ini memang meminati sebenarnya. Cuman parpolnya yang nggak meminati karena perhitungan-perhitungan tadi. Iya.
Pak Mahfud tuh Mas, nah menurut saya ya selain beliau itu ada kemauan tapi juga punya kemampuan untuk mengeksekusi. Kadang kan ada orang yang mau tapi tidak punya kemampuan. Kalau beliau itu kan bisa menggunakan banyak trik, menggunakan strategi macam-macam, akhirnya bisa mengeksekusi dari kemauan yang baik itu. Itu yang mungkin bagi rakyat menjadi poin tersendiri yang kita nilai plus yang kita anggap menjadi bedanya Pak Mahfud dengan orang lain. Terus Pak Mas Mahyu. Nah menurut saya memang kelihatannya peluangnya kecil ya kelihatannya kalau melihat situasi macam ini. Pak Mahfud dapat kesempatan, apa masih punya harapan sampean? Iya, masih ada Mas. Satu hal yang justru mungkin tidak banyak yang soal ini ya. Peluang mungkin kecil karena peluangnya mungkin ditutup pelan-pelan oleh para parpol-parpol itu ya. Tapi ingat bahwa harapan rakyat itu besar terhadap Pak Mahfud. Agar Pak Mahfud bisa menjadi cawapres. Dan jangan lupa, katanya suara rakyat itu suara Tuhan kan. Yang perlu ditunggu Pak Mahfud ini cuma takdir. Karena apa? Kredibilitas, kapabilitas ya, popularitas Pak Mahfud juga punya. Integritas apa segala macam Pak Mahfud punya. Bahkan elektabilitas di survei-survei Pak Mahfud juga lumayan. Ya kan? Sekarang tinggal Pak Mahfud menunggu takdir. Menunggu tangan Tuhan. Ya kan? Yang itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah kun fayakun pasti jadi. Nah, urusan capres cawapres itu sangat berhubungan dengan yang di atas. Saya percaya banget itu. Berarti kesimpulannya itu, kesimpulannya kita menunggu keajaiban. Kita menunjuk keajaiban tangan Tuhan untuk memutuskan, untuk menakdirkan Bapak Mahfud yang memang dikehendaki rakyat itu dijadikan pemimpin di Republik ini. Karena dari semua nama-nama cawapres yang beredar kan Pak Mahfud yang paling lengkap. Beliau pernah di eksekutif, pernah di yudikatif, pernah di legislatif. Jadi dia sangat komplit dan orang nama-nama lain tidak sekomplit Pak Mahfud kan. Cuman itu daya tolak resistensi dari parpol-parpol itu begitu kan. Saat ini kan kita ingat kejadian ketika periode kedua Pak Jokowi kemarin yang akhirnya menetapkan Pak Ma'ruf Amin kan awalnya Pak Mahfud. Berubah itu kan yang nggak setuju. Betul. Nah, apakah itu akan terulang di Capres tahun depan? Ya, kita belum tahu. Oke, Mas Wahyu, menarik. Saya pikir kita memang perlu menunggu takdir sambil kita berdoa semoga bangsa ini diberi pemimpin yang baik, gitu. Bangsa ini ke depan menjadi lebih baik karena adanya pemimpin yang baik. Itu aja harapan kita. Semoga dan saya berharap Tuhan sayang kok sama negeri ini. Saya yakin kita akan diberi pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah, yang lurus, yang bagus lah, biar kita jadi negeri yang lebih bagus, lebih hebat, lebih sejahtera. Cukup dulu Mas Masul, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Pemirsa, demikianlah tadi selekat-lekit edisi kedua pembicaraan saya dengan Mas Wahyu Kokang. Semoga harapan kita tadi takdir menentukan bahwa Pak Mahfud ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin di Republik ini. Itu doa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.